Gempar. Akhirnya Kamarudin Simanjuntak bongkar motif terbaru pembunuhan Brigadir J. Refli, ngeri-ngeri sedap. Kamarudin Simanjuntak yang dikenal sebagai pengacara pemberani masih tetap getol membuka terkait data apa saja dia dapatkan mengenai Ferdy Sambo. Kamarudin Simanjuntak seolah tak pernah mau berhenti membuka setiap data kebohongan yang menurutnya punya kaitan dengan Ferdy Sambo. Kamarudin Simanjuntak membuka data tersebut entah ke media maupun dalam dialog publik hingga podcast YouTube dimanapun ia diundang. Terbaru Kamarudin Simanjuntak membuka motif baru yang menyebabkan Brigadir J dibunuh. Hal itu disampaikan Kamarudin lewat media yang mewawancarainya dan dibedah dalam kanal YouTube. Dikutip dari kanal YouTube Refli Harun, dia membacakan keterangan Kamarudin Simanjuntak tentang motif terbaru yang diduga menjadi penyebab pembunuhan terhadap Brigadir J. Refli Harun menjelaskan bahwa ada motif baru di balik pembunuhan Brigadir J, sebagaimana yang diberitakan Pos Kota dan juga diberitakan oleh Tempo. Ini babak baru, kata Refli Harun. Fakta baru ini barangkali akan lebih menguak apa yang sesungguhnya terjadi ketimbang berputar soal hal-hal yang sifatnya domestik. Menurut Refli Harun, Kamarudin Simanjuntak ini luar biasa setiap saat dia melontarkan granat atau bom. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak kembali bersuara soal motif pembunuhan kliennya oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawannya, kata Refli Harun memulai. Kamarudin mengatakan Ferdy Sambo menghilangkan nyawa Brigadir J bukan karena adanya unsur pelecehan kepada Putri Chandrawati, melainkan karena Brigadir J merupakan saksi kunci atas kebusukan perilaku Ferdy Sambo, tutur Refli Harun. Brigadir J itu ada terindikasi dia anggota intelijen agen ganda, kemudian dia dianggap saksi yang membuka aibnya dia ke istrinya, maka untuk menghilangkan jejak ini saksi atau informan harus dibunuh, kata Kamarudin saat menghadiri pengukuhan 5 guru besar di Universitas Pancasila Rabu 28 September 2022, terangnya. Menurut Refli Harun, Kamarudin Simanjuntak mengatakan data yang dia miliki Brigadir J merupakan informasi soal banyak aib Ferdy Sambo mulai dari konsorsium 303 hingga peredaran narkotika. Brigadir J memiliki informasi soal 303 peredaran narkoba, sabu-sabu, minuman keras hingga peredaran smokel-smokel mobil air, kata Kamarudin. Kata Refli Harun, Kamarudin Simanjuntak enggan membeberkan secara detail soal keterlibatan Ferdy Sambo dalam peredaran ilegal tersebut, namun dirinya hanya memastikan kalau semuanya pasti akan terkuak. Refli Harun melanjutkan 303 sekarang sudah terbukti 155 triliun rupiah loh alirannya dibuktikan oleh PPATK bukan oleh saya, apa yang saya ucapkan itu terbukti, kata Kamarudin Simanjuntak. Untuk itu Kamarudin Simanjuntak berharap agar motif pembunuhan Brigadir J itu dapat terungkap seterang-terangnya di persidangan nanti. Tidak ada pelecehan ngarang-ngarang, kata Kamarudin Simanjuntak. Lebih jauh menurut Refli Harun, Kamarudin mengatakan saat ini penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J sudah selesai. Ferdy Sambo dan rekan-rekannya sudah berubah status dari tersangka menjadi terdakwa. Mereka sudah terdakwa karena penyidikan sudah selesai kemarin saya lakukan bersama penyidik di Jambi hari Minggu kemarin, kata Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak ungkap Brigadir J adalah agen ganda yang bertugas memata-matai Ferdy Sambo. Selain itu Refli Harun juga membaca sumber lain dilansir Pos Kota kurang lebih sama Brigadir J itu ada terindikasi dia agen anggota intelijen agen ganda, kemudian dia dianggap saksi yang membuka aibnya dia ke istrinya, maka untuk menghilangkan jejak ini saksi atau informan harus diburu, kata Kamarudin. Karena Brigadir J dibunuh lantaran memata-matai Sambo, maka itu bahwa polisi 27 tahun itu melecehkan Putri Chandrawati gugur ya sebab isu pelecehan seksual hanyalah dalih yang dipersiapkan Sambo. Kamarudin mengatakan menurut data yang dia miliki Brigadir J memiliki informasi soal banyak aib Ferdy Sambo mulai dari konsorsium 303 hingga peredaran narkotika. Lanjut Refli Harun, soal motif baru yang dikemukakan oleh Kamarudin dan ini tentu ngeri-ngeri sedap ya karena sekali lagi ya kasus ini terkesan tajam di awal setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka tapi kok kayaknya tumpul di ujungnya atau di tengahnya. Motif itu berkutat-kutat soal yang terkait dengan hal yang domestik yang menurut beberapa orang gak masuk akal. Tidak masuk akalnya adalah kok bisa Brigadir J berani melecehkan Putri Chandrawati yang tidak lain adalah istri seorang jenderal atasannya, terang Refli. Menurut Refli Harun itu sama saja dia cari mati, senafsu-nafsunya orang dia juga harus mikir juga dan mohon maaf apa tidak ada lain pelampiasan nafsu yang lain ya seandainya kenapa harus Putri
Refli Harun menyebut, tetapi kalau seandainya bumbunya ada soal perselingkuhan dan lain sebagai itu soal lain tetapi intinya apakah itu yang menjadi sebab utama seorang Brigadir J harus tewas, maka saya katakan kan perilaku mafia. Jadi mungkin saja hal-hal yang non-domestik ini yang sebenarnya jauh lebih menentukan dibandingkan hal-hal yang domestik, tegas Refli. Apalagi soal alasan domestik bisa tidak walaupun misalnya kalau dibilang soal perkosaan kekerasan seksual dia nggak begitu percaya. Refli Harun mengatakan kalau soal perselingkuhan itu soal yang siapa yang punya motivasi awal kalau kita bicara punya motivasi awal ya tentu yang superior tentunya. Meskipun kata Refli Harun dia tidak yakin bahwa hal itu bisa menyebabkan seorang Brigadir J kemudian dihukum sampai mati. Tetapi kalau dia terkait dengan sebuah kegiatan memata-matai dan kemudian dia ketahuan informan saya kira ini beda ya makanya saya katakan ini perilaku mafia yang tidak ingin jaringannya terbongkar maka ketika ada orang lain yang tahu maka tidak ada lain maka Anda harus hilang mati, tuturnya. Menurutnya, masuk akal pertanyaannya adalah kenapa kemudian terkesan bahwa belakangan ini motif seksual ya motif soal domestik itu seolah-olah dihidup-hidupkan bahkan tidak tanggung-tanggung oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Sementara motif non-domestik terkait dengan tadi judi narkoba macam-macam tadi ya ada juga isu mengenai human trafficking misalnya itu sepertinya diabaikan oleh tim sus, terangnya. Lanjut Refli Harun. Hal itu menarik karena bisa jadi kemudian Ferdi Sambo ini pasang badan untuk kegiatan-kegiatan ilegal tersebut dengan menghabisi nyawa Brigadir J, bisa juga itu perintah dari mafia besarnya lagi agar kemudian jaringan mereka tidak terbongkar. Refli Harun mempertanyakan terbongkar buat siapa? Buat rakyat? Buat ke presiden? Buat ke istana? Mungkin saja atau buat ke Kapolri ya sepanjang Kapolrinya tidak terlibat misalnya. Katanya, bisa saja walaupun kemudian kita harus garis bawahi apa iya kegiatan-kegiatan seperti ini Satgasus dalam konteks ini tidak diketahui oleh seorang Kapolri dan petinggi-petinggi lainnya ini memang persoalan. Jadi kalau penegak hukum bermasalah dan kemudian pemerintah atau penguasa yang mau otoriter memerlukan mereka maka kloplah, tegasnya. Lanjut Refli Harun, satu ingin melindungi kegiatan ilegal mereka, satunya ingin mempertahankan kekuasaan maka demokrasi bisa hancur kalau begitu. Mudah-mudahan demokrasi kita tetap floris berkembang karena itulah penting sekali untuk kita melakukan investigasi lebih lanjut tentang motif non-domestik itu apalagi ini dikatakan oleh Kamarudin yang tentu dia tidak menghayal. Katanya pasti ada sumber yang memberikan informasi kepada dia itu biasa, jadi kadang-kadang ketika kita di putaran isu tersebut dan kita leading banyak orang yang dengan sukarela memberikan informasi tambahan ke kita karena mereka ingin nitip ya kan ingin nitip bahwa informasi itulah yang kemudian benar bukan informasi yang selama ini berkembang. Politik saling sandra ini yang kemudian kita khawatirkan membuat motif yang sesungguhnya tidak pernah bisa terkuak ketika tim misalnya mau go forward dengan motif non-domestik maka disitulah Ferdi Sambo akan mengatakan, ungkapnya. Menurutnya justru dia menunggu motif non-domestik ini dikeluarkan tapi dia akan bisa dikeluarkan kalau seandainya ada dua pihak yang mau membukanya pertama Ferdi Sambo sendiri atau Putri Chandrawati yang tahu betul soal motif non-domestik ini kalau ada. Lanjut, yang kedua tentu penyidik dan sekarang bolanya di kejaksaan ya pasal apa yang mereka mau kenakan tetap pembunuhan berencana tapi orang melihatnya apa asbabun nuzulnya sehingga Brigadir J dibunuh nah asbabun nuzulnya inilah yang kemudian harus kita betul-betul. Karena mayoritas hidup dalam permafian terutama pejabat-pejabat atau perwira-perwira tingginya yang hidup bergelimang harta dan kemudian tidak sesuai dengan profiling harta atau pendapatan yang diperoleh selama ini sebagai pejabat di kepolisian, kata Refli. Karena seorang Sambo saja gajinya cuma 35 juta per bulan mudah-mudahan motif ini bisa segera terkuak ya jangan sampai kemudian kita hanya disuguhkan motif yang ecek-ecek, terangnya lagi.